Iya, pemirsa masih bersama kami. Terima kasih dan juga kami akan melanjutkan perbincangan. Kita sudah lihat seperti apa logo dari 70 tahun kemerdekaan Indonesia yang juga sekaligus kita saksikan bersama sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, gerakan Ayo Kerja. Tadi kita sudah saksikan bagaimana Presiden Jokowi berpidato dan juga Mas kita sudah melihat bagaimana logonya akhirnya ya. Seperti yang tadi Mas Ari sudah sampaikan, merah, putih, dan ada konsep juga sedikit futuristik seperti itu. Mas Abdi, tadi kalau kita lihat dari logo, ini kan tadi dibuat dalam sebuah tim. Ya. Tetapi idenya sendiri, ini datang dari siapa, Mas? Ide logonya dari si kreatornya ya, dari tim kreatornya. Kita sebarkan ke beberapa tim dan beberapa tim kerja untuk logo. Ada masuk sekitar hampir 40 logo ya, terus disortir jadi 20 logo dan akhirnya yang terpilih logo ini yang terakhir yang dibuat dari timnya. Pertimbangannya apa, Mas Abdi ini? Ya? Pertimbangan logo yang sekarang ini yang dipilih apa? Banyak yang kita buat bentuk tim yang para ahli ini ya, para desainer. Mereka yang memilih, saya nggak punya kapasitas untuk milih, jadi saya biarkan mereka aja yang milih. Oke, berarti memang ada pertimbangan khusus. Ada pertimbangan khusus. Oke, Mas Ari, kalau kita tadi melihat juga suasana di Aceh, lalu juga harapan-harapan yang disampaikan oleh anak-anak tadi dan juga dari Presiden Jokowi sendiri untuk gerakan Ayo Kerja khususnya. Mas Ari melihatnya ini kan suatu rangkaian ya. Untuk kedepannya sendiri. Bagaimana menurut Mas Ari, apa langkah-langkah yang sebagai masyarakat yang harus kita lakukan juga untuk mendukung gerakan Ayo Kerja ini? Ya, sebelum ke sana saya kira pesan penting tadi dalam acara itu tersampaikan, yaitu pesan dari Gubernur Aceh ya, bahwa launching yang dilakukan di Aceh itu menunjukkan bahwa Aceh menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu saya kira pesan yang penting untuk kita tangkap begitu. Yang kedua adalah bahwa Aceh juga merepresentasikan satu konteks Indonesia yang beragam, yang Bhinneka Tunggal Ika, dari Aceh dan berakhir di Papua. Dan saya kira pernyataan dan pesan yang disampaikan oleh Gubernur itu menunjukkan hal itu, bahwa Indonesia itu beragam dan Aceh dari Papua. Nah, yang kedua, saya kira juga nampak dari acara yang tadi juga kita saksikan itu adalah bagaimana anak-anak itu punya harapan terhadap Indonesia. Mereka menyebut tahun 2020 apa yang mereka inginkan, menang masuk Piala Dunia. Itu harapan-harapan dari anak-anak. Dan mungkin saja di yang lain juga punya harapan-harapan berbeda. Di daerah-daerah lain, petani, buruh, nelayan punya harapan mereka. Dan itu kita satukan dalam kapsul waktu. Nah, ini yang saya kira menjadi salah satu titik masuk untuk gerakan. Bahwa ketika gerakan itu dimulai untuk bekerja, tetapi kerja itu untuk mewujudkan harapan-harapan yang mereka sudah titipkan di dalam kapsul waktu. Kapsul waktu tadi ya begitu banyak harapan yang tentunya pasti masyarakat Indonesia juga inginkan Indonesia agar terus ke depannya 70 tahun mendatang akan menjadi lebih baik. Tapi kalau ngomong kapsul waktu tadi, Mas Abdi, tadi saya juga sempat bertanya ke Mas Ari, itu 70 tahun kemudian disimpan untuk 70 tahun kemudian, itu disimpannya rencananya di mana ini, Mas Abdi? Di Merauke. Di Merauke? Di Merauke. Akan disimpan di sana? Akan disimpan di sana, dibuatkan rencana akan ada monumen dibangun untuk tempat penyimpanan kapsul waktu tadi. Oke, dan selama 70 tahun, 70 tahun kemudian baru boleh dibuka. Kapsul waktu atau kapsul harapan. Kapsul harapan, baik. Dan nanti akan melintas ke setiap provinsi juga. Dan di mana nanti orang-orang misalnya ingin juga, ini hanya sebagai simbolis atau jika masyarakat ingin menaruh harapan mereka kepada kapsul ini, bagaimana caranya? Kapan kita tahu akan melintas di provinsi mana, akan ada di provinsi mana? Ya, setelahnya akan diumumkan provinsi apa aja yang akan dilalui oleh estafet kapsul waktu ini. Dan masyarakat
diharapkan dari pemerintah setempat, pemerintah daerah untuk mengumpulkan keinginan-keinginan masyarakat, harapan-harapan mereka. Seperti yang dilakukan di Aceh, mereka melakukan FGD dulu sebelumnya, mengumpulkan berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan impian apa dari anak kecil sampai orang dewasa gitu. Terkumpul yang tadi mereka bacakan ya. Diharapkan kota-kota lain mengikuti hal yang sama. Provinsi yang lain maksudnya akan mengikuti hal yang sama. Baik. Dan kalau kita tadi lihat juga Presiden Jokowi sendiri memang sepertinya ingin menunjukkan juga kepada masyarakat bahwa memang bekerja adalah cara untuk mewujudkan mimpi atau mewujudkan harapan seperti itu. Mas, kalau kita melihat program misalnya yang dicanangkan atau yang ingin dibangun oleh Presiden Jokowi sendiri, untuk saat ini sendiri, apakah mimpi-mimpi Jokowi nantinya yang nanti di Merauke akan dimasukkan mimpi Pak Jokowi ini, apakah mencakup juga dengan program-program pemerintah yang ada sekarang atau seperti apa? Ya, saya kira harapan itu adalah harapan rakyat ya. Jadi termasuk Pak Jokowi sebagai pemimpin presiden juga punya harapan, dan itu harus disatukan antara harapan pemimpin dan harapan rakyat. Dengan cara begitu kita akan punya satu tujuan ke depan. Apa yang harus dicapai, apa yang harus kita wujudkan. Nah, saya kira harapan itu memang tidak bisa tidak harus dijalankan melalui kerja, dan ini sudah didukung atau dimulai dengan satu komitmen awal Presiden, tidak hanya waktu pidato di MPR tetapi juga kabinetnya juga disebutkan kabinet kerja. Itu untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa saatnya kita untuk bekerja, dan bekerja itu pengertiannya tidak semata-mata bekerja biasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jokowi, tetapi bekerja dengan spirit atau semangat keinsapan tentang persatuan Indonesia. Karena nggak mungkin kita akan menyelesaikan persoalan kita sendiri-sendiri. Kita harus menyelesaikan persoalan kita itu secara bersama-sama. Itulah esensi dari berbangsa sebenarnya, karena kita punya masalah yang sama, yang masalah sama itu hanya bisa kita selesaikan ketika kita bekerja secara bersama-sama. Itu yang kemudian dalam pidato Pak Jokowi disebutkan sebagai gotong royong. Karena ini adalah sebuah nilai yang kita miliki sejak lama, nenek moyang kita punya komitmen, punya spirit tentang gotong royong. Saya kira gotong royong ini akan menjadi bagian dari upaya kita mencapai harapan. Oke, baik Mas Ari dan juga Mas Abdi, nanti kita akan lanjutkan kembali pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Kami akan kembali, tetap bersama kami di Metro TV. Ketika Anda mengira semua peristiwa telah berlalu, saat Anda merasa semua fakta hilang di telan waktu, jika Anda menduga semua persoalan negeri ini telah usai, masih ada tanya yang belum tuntas terjawab, hanya terlupakan. Pikir dan ingat kembali, Melawan Lupa, setiap Minggu jam 11 malam. Berani menertawakan diri sendiri. Stand Up Comedy Show setiap Minggu jam 4 sore. Ya, baik pemirsa, kami kembali lagi. Tadi saya sedang berbicara dengan Mas Ari dan bertanya apakah memang ada sebuah langkah atau memulai untuk inisiasi program ini, dalam arti apakah ada langkah gitu Mas, misalnya kita akan membuat sebuah acara dulu seperti ini, lalu kita lakukan gerakan ayo kerjanya akan seperti ini, itu tidak ada ya Mas ya? Jadi esensinya bukan perayaan, esensinya adalah gerakan. Kalau gerakan itu orang harus tumbuh dari bawah.
merupakan inisiatif dan bagian dari kesukarelaan masyarakat untuk terlibat dalam gerakan itu. Jadi dengan cara seperti itu, maka mungkin yang paling penting tadi sudah Mas Abdi sampaikan, pemerintah membuka ruangnya saja, menyediakan ruang bagi keterlibatan itu. Mungkin setiap daerah membuat inisiatif bersama-sama dengan melibatkan civil society, melibatkan masyarakat. Ayo kita melakukan apa secara bersama-sama untuk 70 tahun Indonesia Merdeka. Itu momen-momen yang bisa dipakai oleh daerah-daerah, oleh sektor-sektor, oleh siapapun dari rakyat Indonesia, punya cara sendiri-sendiri untuk memaknai ayo kerja itu. Tapi intinya adalah ayo kerja mengajak untuk terlibat, mengajak orang berpartisipasi untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan memenuhi harapan itu. Oke, dan datang dari tumbuh dari niat dan keinginan sendiri. Ya, dan saya itu ingin masyarakat dan rakyat. Oke, Mas Ari dan Mas Abdi, saya ingin tahu nih, kan ini kapsul yang akan dibuka dan akan disimpan selama 70 tahun. Saya ingin tahu kalau Mas Abdi, mimpinya Mas Abdi, harapan Mas Abdi terhadap Indonesia 70 tahun lagi, ini akan seperti apa Mas Abdi? Pertanyaannya menarik. Salah satu alasan kenapa kita ingin melakukan ini karena pengen juga tahu bahwa impian ini harus menyatu gitu, harus disatukan impian agar bisa kuat dan bisa berhasil ya. Saya punya impian sendiri, Mas Ari punya impian sendiri, tapi jika impian itu masing-masing akan tidak menyatu, akan susah untuk bergerak maju bersama. Saya biasanya gini, saya selalu bilang misalnya sebuah band, katakanlah sebuah band itu kalau mimpi setiap personilnya punya mimpi masing-masing tidak akan bertahan lama, pasti pecah. Tapi misalnya slang kita punya impian yang sama gitu ya, bisa bertahan panjang. Dan saya berharap Indonesia punya impian yang sama, yaitu untuk Indonesia yang lebih maju, lebih besar, lebih makmur, impian yang satu sehingga bisa bertahan lama. Artinya Indonesia bersatu bersama untuk mewujudkan. Tapi kalau pribadi, mimpi pribadi, kalau tadi kita lihat ada dari anak-anak ya, ingin katanya masuk Piala Dunia Indonesia di tahun 2020, lalu tidak ada lagi kemiskinan di tahun 2020. Tapi kalau mimpi dari Mas Abdi sendiri, saya pribadi, saya melihat gini, selama ini kan mainstream itu ke arah barat, orang selalu melihat ke arah barat, semua. Saya berharap memimpikan bahwa suatu saat nanti mainstream itu ke arah Indonesia, semua dunia memperhatikan Indonesia, mau dari fashion, musik dan lain-lain. Indonesia menjadi kiblatnya adalah Indonesia. Oke, kalau Mas Ari apa Mas Ari? Ya, memang mimpi kita ini kan harus disatukan. Mas Abdi sudah menyampaikan bahwa kita menggunakan kemerdekaan ini sebagai jembatan emas untuk mencapai mimpi bersama. Mimpi bersama saya kira dari Dopodeng Pades sampai kita sekarang ini kurang lebih sama. Indonesia yang berdaulat secara politik, Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berkepribadian dan kebudayaan. Tapi itu dilakukan secara gotong royong. Itu mimpi bersama kita sebagai bangsa yang memang sudah ada dalam proses sejarah kita. Secara pribadi saya memang inginkan Indonesia itu adalah berada di dalam satu walaupun dalam taman sari, keberagaman itu ada, bunga-bunga bermacam-macam, tetapi dia berada dalam satu semangat kebersamaan. Karena menurut saya esensi kemajuan sebuah bangsa untuk bisa hidup lebih 100-200 tahun ke depan itu ketika dua bangsa itu berada di tengah keberagaman, itu ada kebersamaan. Tapi dengan kondisi Indonesia yang sekarang, menurut Mas Ari, apakah akan lebih mudah ke depannya untuk menyatukan impian dan harapan kita untuk Indonesia yang lebih baik ini? Iya, dulu kita butuh pemimpin untuk menyatukan itu. Artinya pemimpin yang membawa suara rakyat, terwakili oleh suara pemimpin, sehingga kita mengharapkan pemimpin itulah yang menggerakkan. Tapi saat ini ke depan kita harus bersama-sama melakukan itu. Kita tidak bisa tergantung pada
seorang pemimpin, tetapi kita harus bekerja bersama-sama untuk mewujudkan itu. Itu saya kira salah satu perubahan yang harus kita lakukan ke depan. Baik, Mas Abdi, terakhir mungkin Mas Abdi, tadi mimpi dalam kapsul waktunya Mas Abdi kita sudah dengarkan juga, tetapi terakhir Mas Abdi, optimiskah dengan melihat kondisi Indonesia sekarang, perlahan-lahan akankah kita bisa berada di satu titik yang sama, berada di satu harapan yang sama, berada di satu yang mimpi yang sama, menyatukan semuanya dalam satu seperti itu? Optimis, sangat optimis ya. Kalau kita lihat apa yang terjadi mulai dari misalnya dari Pilpres kemarin, bagaimana masyarakat ikut berpartisipasi, sangat antusias gitu ya, dan ingin melihat perubahan terhadap Indonesia, itu sangat di semua bidang gitu. Semua bidang ikut aktif, dan saya optimis bahwa semakin dekat jaraknya. Apa yang kita inginkan bersama itu semakin dekat. Kita sudah lihat perubahannya pada saat pemilu kemarin, dan kita harapkan ke depannya tidak hanya 70 tahun, kalau bisa 100 tahun, 150 dan 200 sampai selamanya Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik, dimulai dari semangat ayo kerja yang hari ini mulai dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Amin. Terima kasih Mas Abdi Negara dan juga Mas Ari atas kehadirannya. Dan pemirsa, inilah akhir dari live event pencanangan gerakan Ayo Kerja, sekaligus juga tadi peluncuran logo baru 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Anda telah bersama kami. Saya Zakia Arfan, mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sampai jumpa.